Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan Habim TV, channel yang mencerdaskan umat, berbasis tauhid, menjalankan sunnah Rasul, membangun rahmatan lil alamin. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Safar telah datang singgah. Ia adalah bulan kedua Hijriah yang sering disalah kaprah. Manusia mengatakan, banyak yang mengatakan bahwa bulan Safar berisi bulan penuh penyakit, wabah, mara bahaya dan masalah. Semua disebabkan karena pemikiran-pemikiran jahiliyah yang kemudian diluruskan oleh Islam dan risalah yang dibawa Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la adwa, wala tiarah, wala hamah, wala safar. Tidak ada penularan penyakit, tidak ada batal melakukan kegiatan karena dikhawatirkan kesialan, tidak ada reinkarnasi dan tidak ada keramat atas bulan Safar. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah menjadi pemahaman yang turun-temurun dari semenjak dulu bahwa datangnya bulan Safar berarti datangnya banyak wabah penyakit yang menjangkiti. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan suatu keadaan, termasuk di dalamnya waktu, sia-sia dan tiada arti. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap masa, setiap saat dalam kehidupan kita adalah masa-masa yang penuh dengan keberkahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang bulan Safar disebut dengan Safar karena di bangsa Arab waktu itu bulan Safar adalah bulan mereka melakukan perjalanan baik untuk berdagang maupun berperang. Tapi kemudian muncul sebuah keyakinan bahwa ketika mereka berdagang atau berperang di bulan Safar, maka mereka akan mendapatkan kesialan, akan mendapatkan kekalahan, akan mendapatkan kerugian. Bahkan lebih jauh lagi mereka mengatakan, bangsa Arab jahiliyah waktu itu, bahwa Safar adalah sejenis penyakit yang tersebar di kalangan bangsa Arab. Tentu sekali lagi itu adalah sesuatu yang diada-ada, suatu mitos yang sayangnya kemudian berkembang dan bahkan diterima oleh umat Islam sampai sekarang. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat perjalanan sejarah, utamanya sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, justru kita menemukan ada banyak sekali peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena besar yang terjadi di bulan Safar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha terjadi di bulan Safar. Tentu kita semuanya tahu bahwa pernikahan ini adalah pernikahan agung, pernikahan barokah, pernikahan yang sering kemudian diungkapkan oleh para ulama dalam doa-doa pernikahan. Semoga Allah kuatkan ikatan pernikahan ini sebagaimana ma'alafka baina Muhammadur Rasulullah wa Khadijatul Kubra. Rasulullah SAW kemudian membangun rumah tangga yang barokah tersebut, memiliki putra-putri keturunannya, dan Siti Khadijah mendukung sepenuhnya terhadap dakwah Rasulullah SAW. Jadi sama sekali tidak ada kesialan di dalam pernikahan ini. Padahal banyak keyakinan, diantaranya juga diyakini oleh sebagian umat Islam, termasuk umat Islam di Indonesia, bahwa bulan Safar adalah bulan kawin anjing katanya. Jadi kalau melaksanakan pernikahan di bulan Safar tidak akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan kesialan. Nanti kemudian rumah tangganya tidak akan baik-baik saja, akan bakal banyak dapat masalah.
dan seterusnya dan seterusnya. Maka bisa kita lihat, jarang sekali ada orang yang melaksanakan walimatul urs, baik itu menikahkan, khitanan, atau agenda-agenda lainnya, yang bahkan itu ada agenda yang sakral dalam agama Islam, tidak dilakukan. Kita akan melihat tidak dilakukan di bulan Syawal. Maka pemirsa BIM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, ternyata juga pernikahan putri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha, dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu juga terlaksana di bulan Syawal. Jadi Rasulullah sangat mungkin saat itu ingin ya menghancurkan mitos, ya sebagaimana ada beberapa syariat yang dijalankan dalam Islam adalah untuk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, zona jahiliyah, prasangka-prasangka jahiliyah. Ya. Sehingga bahkan Rasulullah menurunkan dari sebuah hadis yang mengatakan tidak ada keramat bulan Syawal, tidak ada bahwa di bulan Syawal tersebar penyakit, tidak ada bahwa di bulan Syawal kita harus menghentikan kegiatan dikarenakan takut kesialan. La adwa, wala tiarata, wala hamata, wala safar. Tidak ada hal-hal seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala hadirkan seluruh hari, seluruh pekan, seluruh bulan, seluruh tahun, dan seluruh perjalanan kehidupan kita penuh dengan rahmat dan keberkahan darinya. Tinggal bagaimana kita mensyukuri. Dan bukan hanya pernikahan Rasulullah SAW dengan istrinya dan kemudian putri tercinta Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tetapi Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga menjalankan berbagai ya aktivitas-aktivitas yang demikian memberikan dampak besar terhadap Islam di bulan Syawal. Pemirsa BIM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah itu terjadi di bulan Syawal, tahun ke-13 kenabian. Nah, kita mengenal memang tahun baru Hijriah adalah Muharram karena memang bulan pertama di penanggalan bulan Komariah atau tahun Komariah, tahun yang berdasarkan bulan pertamanya adalah Muharram ya, dan Syawal adalah bulan kedua. Tapi sungguhnya Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah itu terjadinya bulan Syawal. Dan kita tahu dari peristiwa hijrah ini kemudian menjadi sebuah peristiwa agung. Kenapa? Karena dengan hijrah maka terjadilah perubahan drastis, revolusi besar-besaran terhadap dakwah Rasulullah SAW. Ketika di Makkah Rasulullah SAW disebutkan di dalam Al-Quran mustan'afin, dalam keadaan tertindas. Bahkan kemudian takhafun, dalam keadaan takut ya untuk ayat takhatabun nas ya, kemudian diculik, dilakukan makar oleh manusia. Bahkan Rasulullah dilakukan berkali-kali makar kepada Rasulullah ketika di Makkah. Ada yang dengan cacian, makian, fitnah-fitnah, bahkan dengan kekerasan fisik, bahkan disebutkan di dalam ayat yang yusbituka yukhrijuka yaqtuluk, mau dipenjarakan, mau diusir, mau dibunuh Rasulullah SAW. Tapi begitu Rasulullah SAW hijrah, terjadi perubahan yang amat dahsyat, besar terhadap dakwah. Karena kemudian Rasulullah dengan kaum muslimin memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan sehingga bisa berhadapan secara G2G dengan Makkah, secara face to face dengan Makkah pada saat itu. Dan kita tahu kemudian tidak lama setelah proses hijrahnya Rasulullah SAW, tahun 8 Hijriah terjadilah kemenangan yang kemudian dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Ketika datang pertolongan dari Allah dan kemenangan dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka sucikan dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mohon ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah maha penerima taubat. Jadi hijrah Rasulullah SAW adalah sebuah proses, sebuah keadaan. Kalau kita lihat di berbagai video YouTube Habib TV sebelum-sebelumnya yang membahas hijrah, bagaimana proses hijrah ini menjadi suatu
fenomena yang fundamental, yang revolusioner, yang kemudian membuat keadaan dakwah Rasulullah, risalah Islam berkembang pesat sehingga sampailah kepada kita semuanya. Bisa jadi kalau tanpa hijrah tidak akan ada futuh, tidak akan ada kemenangan, dan tidak ada dakwah fil ard, dakwah di seluruh muka bumi. Dan ternyata bukan hanya hijrah, peristiwa penting yang terjadi pada penegakan risalah dinul Islam di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Perang memerangi Khaybar, sebuah komunitas Yahudi terbesar di Yasrib yang memiliki benteng yang demikian kokoh, yang mereka kemudian kesombongannya mengatakan bahwa benteng mereka tidak bisa ditembus walaupun diserang ratusan tahun, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin, menaklukkan Khaybar dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada bulan Safar. Demikian juga apa yang terjadi pada Bani Ghatafan, dan sebuah perang internasional melawan hegemoni adikuasa Romawi yang dipimpin oleh seorang panglima muda Usamah bin Zaid juga disiapkan oleh Rasulullah SAW mulai di bulan Safar. Sehingga pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat berkaca kepada sejarah, tidak ada satupun peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kesialan, peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keterpurukan, peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya sesuatu yang menyulitkan, wabah penyakit dan masalah-masalah besar di kalangan kaum muslimin di bulan Safar. Tapi sungguhnya yang muncul, yang ada adalah sebuah peristiwa-peristiwa penuh berkah, dan kemudian peristiwa-peristiwa tersebut menjadi landasan terbangunnya sebuah basis peradaban Islam, baik di level keluarga maupun sampai level negara dan bahkan dunia. Pernikahan Rasulullah SAW, pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah, proses hijrah, ditaklukkannya Khaybar, berperang melawan orang-orang Romawi, semuanya terjadi di bulan Safar dan semuanya mendatangkan keberkahan, kemuliaan, dan berkembangnya Islam sampai mendunia. Maka pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita meninggalkan mitos-mitos buruk tentang bulan Safar. Saatnya kita tinggalkan keyakinan bahwa Safar adalah bulan penuh kesialan, bulan penuh wabah penyakit, bulan penuh masalah. Tapi yakinilah bahwa seluruh bulan telah diciptakan oleh Allah dengan penuh kebaikan, dan kita harus menjemput seluruh kebaikan tersebut dengan bersungguh-sungguh, dengan beribadah semaksimal mungkin, dengan taqarrub ilallah. Dan juga khususnya bagi teman-teman adik-adik saya yang mungkin jovisa dan singlillah, jangan takut kalau mau melaksanakan walimatul urs, hajatannya di bulan Safar. Ya. Ada dua keuntungannya. Satu, keuntungan pertama, mengikuti sunnah Rasul, mendobrak mitos yang berkembang di kalangan umat Islam pada umumnya. Yang kedua, kalau dilaksanakan bulan Safar, kemungkinan besar tidak ada saingan. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya bisa menjalani seluruh bulan-bulan yang telah Allah ciptakan, seluruh hari-hari, bahkan seluruh waktu-waktu, detik demi detik kehidupan kita dengan penuh rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dilindungi dari segala macam mara bahaya, penyakit, dan segala sesuatu yang buruk bagi kita semuanya. Demikian yang bisa disampaikan. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna mumtarin. Astaghfirullahi wa lakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib TV, mencerdaskan umat.